Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihen Movie. Gimana kabarnya para pesosmed antusias? Sudah berapa banyak kalian buat video narsis untuk diupload? Hati-hati ya, karena bagi yang beragama Islam kita diperingatkan oleh bahayanya penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Cari aja di Google. Pada konten kali ini, gue akan membahas sebuah film yang membuat kalian ngantukin, tapi sedikit bingung jika kalian menontonnya langsung. Film ini ialah Stay 2021. Film yang menceritakan seorang model sekaligus vlogger yang selalu merekam kesehariannya, bahkan setiap kegiatannya pun tak luput dari kamera. Suatu hari, dia menemukan kejanggalan di apartemen barunya yang membuat dirinya berubah. Kejanggalan apa itu? Karena ini adalah konten spoiler, baiknya kalian menonton film aslinya terlebih dahulu. Jangan lupa like, subrek, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video-video spoiler gua selanjutnya. Jadi, mari kita mulai filmnya. Scene diperlihatkan seorang modeling asal Korea yang baru tinggal di kota New York. Dia di sini untuk mengejar masa depannya menjadi seorang model profesional. Dia adalah Olivia. Olivia juga seorang YouTuber yang nge-vlog setiap waktu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatannya. Seperti halnya para model, dia selalu olahraga dan menjaga pola makan agar tubuhnya tetap terjaga. Di kota New York, Olivia tinggal bersama Mia. Dia sekaligus tukang make up-nya. Suatu hari, Olivia dihubungi agensinya untuk mengikuti casting terbesar para model pada Jumat ini. Pada hari H, dia ditemani oleh Mia yang sedang membantu merekam perjalanannya. Di dalam taksi, Olivia disemangati kekasihnya yang berada di luar negeri. Jika Olivia lolos, dia akan mengikuti fashion show terbesar di Hong Kong. One girl here is going to Hong Kong. Walau gugup, akhirnya ia berhasil melakukannya. Suatu hari ketika sedang makan siang dengan Mia dan Riley, dia dihubungi direktur casting. Dengan perasaan yang gugup, dia mengangkatnya. Dan I got it! I'm so proud of you. akhirnya Olivia lolos casting untuk mengikuti fashion show terbesar ke Hong Kong. Mengetahui lolos casting, pacarnya yang dari negara Inggris datang menemui Olivia. Dia bernama Julian. Setelah menaruh barang-barang di apartemen Mia, mereka pergi keluar untuk berkeliling di kota New York. Julian sangat senang karena sudah lama tak bertemu Olive. Mereka juga menyempatkan makan roti bakar di warung langganan Olivia. Karena masih menumpang di apartemennya Mia, Olivia juga berencana akan menyurvei apartemen untuk tempat tinggal mereka. Ini apartemennya. Mereka menaiki lantai 9 dengan lift yang sedikit macet. Setelah sampai, mereka menemui pemilik apartemen yang bernama Bapak Leo. Dia menjelaskan bahwa apartemen ini dulunya ialah pabrik mantel milik Rusia yang disulap menjadi apartemen di tahun 89. Bapak Leo memberikan bonus sebuah boneka manekin dan sebuah lemari jika membeli unit ini. Di dalam lemari, Julian mendapati sebuah kardus berisikan sesuatu. Setelah ditanyai pendapatnya, tiba-tiba Olivia terdiam. Bapak Leo yang sudah ada janji ketemuan dengan pembeli lainnya membiarkan mereka berpikir. Olivia terdiam karena menyukai apartemen ini. Dia ingin membelinya, walau Julian menyuruhnya berpikir ulang. Lalu, dia meminta Bapak Leo agar meng-sold out-kan iklan apartemen ini di OLX. Look what I have. What you got there, babe? I got approved. Walau belum ada interior yang memadai, mereka memutuskan langsung pindah ke apartemen barunya. Julian, yang sedang beres-beres menemukan sebuah sesuatu dari dalam kardus. Menemukan apakah ini? Nanti gua kasih tahu. Sementara itu, pacarnya sedang bertemu dengan agensi membicarakan masalah gaji. Sepulang dari agensi, dia sangat kesal bahwa liftnya mati. Julian yang baru dari luar pun dibuat kesal dengan menaiki tangga apartemen yang sangat tinggi. Sesampainya di atas, Julian memberikan sebuah hadiah yaitu kunci kuno yang ditemukan di dalam kardus tadi. Dan dia memodifikasi agar bisa dijadikan kalung. Tapi dia tak memberitahu dapat dari mana. Olivia pun senang. Sebelum memakai kalung barunya, dia bingung karena terlihat luka akibat kalung lamanya. Pada pagi hari, Mia datang ke apartemen Olivia untuk mempercantik wajahnya. Karena hari ini Olivia akan mengadakan jumpa pers. Sambil ngevlog, dia diwawancari dan mengungkapkan perasaan bahagianya kepada wartawan atas berhasilnya menjadi kandidat fashion show yang akan diadakan nanti. Ketika malam hari tiba, dia terbangun karena mendengar suara sesuatu dari toilet. Sambil ngevlog, dia menuju kamar mandi dan mendapati keran di wastafel mengucur sendiri. Lalu tiba-tiba terlihat sesosok tangan yang masuk ke balik hordeng. Tapi pas dibuka hanya air keruh yang bergejolak di dalam bathtub.
Pada pagi hari, dia menemukan sepucuk kertas dari tangan manekin yang bertuliskan I'm here. Olivia pikir itu dari pengawas gedung yang akan mengecek air ledengnya. Tak lama, pengawas gedung yang bernama Resto datang untuk mengecek. Dia bilang bukan dia yang menulis. Singkat waktu, ketika malam Julian menemukan TV jadul dari dalam lemari apartemen dan sebuah kaset. Pas disetel, ternyata terlihat 2 pria dan 3 wanita sedang dijajakan oleh satu pria tersebut. Karena tak senang, Olivia pun mematikan TV-nya dan mengajaknya tidur. Di tengah malam, dia membangunkan Julian karena mendengar sesuatu lagi dari kamar mandi dan mengeceknya. Tiba-tiba, ternyata itu adalah ulah Julian yang sengaja menaruh patung manekin di bed up. Pada pagi hari, Julian disuruh membuang kardus warisan penghuni lama dari apartemennya. Di luar, dia bertemu dengan Resto. Resto melarang jangan membuang kotak dari saluran pembuangan karena akan menyebabkan mampet. Resto juga tak suka jika dirinya dimasukkan ke dalam vlognya. Setelah meminta maaf, Julian malah sengaja membuang dari saluran pembuangan tanpa diketahui Resto. Tak berapa lama teman-temannya Olivia datang untuk merayakan apartemen barunya. Mereka ngobrol-ngobrol tentang keadaan mistis apartemen Olivia sampai selesai. Singkat waktu, ketika malam Julian terbangun. Karena tak terlihat Olivia di sebelahnya, dia mengecek ruang ganti pakaian. Tiba-tiba, ketika esok, Julian merasakan sifat dan gerak-gerik pacarnya tak seceria biasanya. Ketika akan fitting baju, di dalam kereta, Olivia menatap kaca pintu dan melihat bayangan manekin di wajahnya. Tapi dia tak mempedulikannya. Olivia pun kesal karena terlihat badannya memar gak tahu kena apaan. Sampai di rumah, mereka lanjut ngevlog tentang makanan diet yang dijalaninya. Olivia marah kepada Julian karena dia pikir ngerjain lagi dengan membuat bau sayuran dan merusak blendernya. Dia pun keluar. Tapi tanpa diduga blendernya nyala tiba-tiba. Karena merasakan keanehan di apartemennya, Julian membeli kamera canggih yang bisa merekam otomatis sesuai gerakan di sekitarnya. Tapi ide ini malah membuat Olivia marah. Olivia yang bersiap-siap untuk sesi pemotretan melihat matanya memar tanpa sebab. Dia makin kesal ketika mendapati make up-nya untuk menutupi matanya habis seperti ada yang memakai. Akhirnya dia pergi menggunakan kacamata. Sebelum sesi foto, Olivia di make upin sama tim fotografer untuk menutupi memarnya. Dia yang bete pun sangat-sangat kaku dan itu membuat Kang Poto marah. Olivia pun makin bete dan cabut. Fuck off. Di apartemen, Julian ngevlogin pacarnya yang sedang sedih karena kejadian tadi. Terlihat HP-nya berdering. Setelah diangkat, Olivia ternyata dipecat dan batal pergi ke Hong Kong oleh agensinya. Dia pun sangat sedih. Dia yang kecewa mengetahui Julian sedang live merekam hal tadi, makin marah. Sampai malam hari, Julian memohon meminta maaf kepada Olivia. Dengan wajah menyeramkan, dia menatap Julian. Di tengah malam terlihat dari rekaman kamera baru, Olivia berjalan dan bertingkah laku aneh. Melihat pintunya terbuka, Julian bangun dan menutupnya. Pada esok hari, Julian menjelaskan tentang dipecatnya Olivia kepada subscribernya. Julian mencoba tetap ngevlog agar mendapatkan penghasilan karena Olivia sudah tak aktif membuat video. Ketika menaiki tangga, dia mendapati keanehan pacarnya. Habis kulum darahnya sendiri, Olivia dibawa ke rumah sakit. Diagnosa dokter, pacarnya hanya stres dan harus istirahat serta makan banyak. Tapi lagi-lagi, Olivia menatap Julian dengan wajah yang menyeramkan. Sepulang dari rumah sakit, Julian berusaha membuatkan makanan untuk pacarnya tercinta. Tapi, Olivia yang tak menyukai mie tek-tek menolak memakannya. Julian pun hanya diam. Julian mendatangi Olivia yang sudah 1 jam masih berendam. Sambil ngevlog, dia meminta maaf atas mie tek-tek tadi dan memberitahu Resto akan datang untuk memasang perangkap tikus di apartemennya. Di sini terlihat kaki Olivia yang hitam seperti berendam di air comberan. Julian pun tak menggubrisnya. Ketika membuka lemari, Julian dikejutkan sebuah kotak kardus yang telah dibuangnya kembali lagi. Lalu dia membuka isi dompet jadul di kotak tersebut. Di dalamnya berisi foto-foto yang ada di video yang pernah dia tonton. Karena belum kelar nonton, dia melihat kembali isi rekaman tersebut. Dia melihat seorang perempuan terakhir yang bernama Valia. Valia bertingkah aneh seperti yang Olive lakukan di tangga.
Dan salah satu pria di dalam video ternyata pemilik apartemen. Dan terlihat Resto yang masih bocil. Seperti manusia kanibal, Valia menggigit tangan salah satu pria sampai berdarah. Karena ini, Bapak Leo muda pun mengancam dan akan mengurungnya. Setelah melihat rekaman ini, Julian langsung nyamperin Olive ke toilet. Julian mendapati Olivia yang telah keluar apartemen. Tapi tiba-tiba, dia pun gak bisa masuk. Karena kejadian tersebut, Julian pergi menemui Mia dan Riley. Ternyata dulunya kamar Julian pernah digerebek oleh FBI karena telah menjadi tempat pelacuran. Dan FBI menyelamatkan 2 wanita. Tapi tak ada nama Valia di situ. Bisa jadi dia mati dan membuat angker kamarnya. Ketika sedang ngobrol, Resto yang telah dipesankan Julian untuk meminjam perangkat tikus terlihat masuk kamar. Kesempatan ini pun dimanfaatkan mereka untuk menyusulnya. Karena takut, Riley pun tak ikut. Tanpa menyalakan lampu, mereka masuk mencari keberadaan Olive dan Resto. Julian melihat Olivia sedang tidur. Tapi ternyata itu hanya kepala manekin. Mia yang berpikir arwah Valia ialah sejenis nyamuk, mencoba mengusirnya dengan asap-asapan. Tanpa diduga, membuat pintunya terkunci otomatis. Ketika berusaha membuka, tombol locknya mengeluarkan semacam comberan hitam. Mia yang mulai ketakutan menyerah. Karena ini akan memperburuk keadaan. Di waktu yang bersamaan, dia merasakan energi di dalam kamar mandi. Dan masuk menguncinya. Dia mendapati tubuh Olivia keluar dan merasuki dirinya. Olivia yang memakai tubuh Mia memberitahu akan ada yang datang. Lalu dia keluar dari tubuh Mia. Mia menyuruh untuk keluar dari sini, tapi tiba-tiba tubuh Mia diseret sesuatu dan terlihat sesosok perempuan mirip Olive. Di dalam lift, tiba-tiba lampu mati. Dan ketika menyalakan korek api, terlihat perempuan menyeramkan muncul di depannya. Di dalam, Julian menemukan Resto sedang sekarat. Dia kaget mendapati belakang lemarinya ada sebuah pintu rahasia yang bercantelkan gembok. Di dalam terlihat kondisi yang sangat kotor dan mencekam. Julian mendapati banyak patung manekin dan TV yang menyala. Dia membuka sebuah tas dan ditemukan kalung lama milik Olive berada di dalamnya. Tiba-tiba, Julian ketakutan begitu melihat sesosok yang menyeramkan telah melukai dirinya. Dia berusaha keluar dari ruangan ini. Dirasa tak akan selamat, Julian ngevlog di depan kamera dan meminta maaf kepada orang tua Olive karena tak menjaganya dengan baik. Dia mengecek iPad-nya yang ternyata terhubung dengan kamera DSLR yang sedang dibawa makhluk tadi. Tiba-tiba, Julian pun tewas beradu sundulan dengan kepala manekin. Diceritakan pada esok hari mayat Julian dan Resto diketemukan oleh pihak kepolisian. Dan setelahnya, kamar tadi direnovasi lagi untuk dijual kembali. Sampai saat ini pun keberadaan Olivia tak diketemukan. Dan tak dijelaskan juga nasib Mia. Lalu film pun berakhir. Sebenarnya gue masih bingung mengenai sosok perempuan tadi, apakah Valia atau Olivia. Tapi yang pasti Olivia sudah mati. Karena diperlihatkan Mia kesurupan arwah Olivia. Tapi mayatnya tak diberikan clue ada di mana. Dan mengenai ruangan rahasia tersebut, gue juga berasumsi kalung bentuk kunci jadul yang dikasih ke Olivia ialah kunci gembok untuk membuka ruangan tersebut. Dan Julian hanya menambahkan rantainya saja. Jadi kuncinya cuma nemu. Di dalam rekaman juga tak diberitahu siapa kedua pria tersebut. Hanya saja salah satu mukanya mirip Bapak Leo muda dari bentukannya. Jadi sebenarnya ini film dibuat gantung dan membiarkan penonton berpikir sendiri. Yeslah, sampai di sini dulu. Kalau ada pendapat lain dari kalian tentang isi film ini, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah menontonnya. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. See you later and bye-bye.